warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbedaan antara manajemen tradisional dengan manajemen. Presentasi kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan yang pertama latar belakang manajemen strategik, yang kedua fungsi dan tujuan. Manajemen sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, baik itu organisasi privat maupun organisasi publik. Dengan kata lain, manajemen dibutuhkan untuk turut serta mendukung dalam proses kegiatan organisasi untuk pencapaian tujuan. Pada saat ini, struktur serta masalah yang terdapat di dalam suatu organisasi menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, manajemen yang baik sangat diperlukan organisasi guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lingkungan dunia sekarang telah mengalami banyak perubahan. Adanya proses globalisasi dan juga proses modernisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap jalannya suatu kegiatan di dalam organisasi. Dalam pengelolaan organisasi, organisasi harus mampu menentukan kerangka yang tepat dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan di dalam organisasi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Manajemen yang baik dilakukan secara strategis, di mana manajemen yang baik itu memberikan arahan secara menyeluruh kepada setiap bidang untuk melakukan pekerjaannya, baik dari perencanaan, pengimplementasian, maupun evaluasi. Mengenai fungsi dari manajemen strategis. Yang pertama, membuat keputusan strategis yang menggolkan ketetapan tujuan dan sasaran. Artinya, keputusan tersebut harus benar-benar merupakan alternatif yang tepat dan dapat berhasil untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan. Yang kedua, menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk orientasi ke depan. Dengan adanya Menstra ini, akan ada beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan karena Menstra sendiri dibuat untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, menentukan siapa seseorang yang akan melakukan serta bagaimana tindakannya. Dalam menentukan atau memilih seseorang untuk melakukan suatu tindakan harus tepat, mengingat orientasi ke depannya harus lebih baik. Dan yang terakhir, menyusun Di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen strategis. Tujuan manajemen strategis menurut Suhardianto terdapat 4 tujuan manajemen strategis. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajemen strategis harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpanan di dalam pelaksanaan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara manajemen strategis dengan manajemen tradisional. Yang pertama, manajemen strategis menurut Kyoto 2010 yaitu adalah sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam definisi ini digambarkan 2 elemen utama manajemen strategis. Yang pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan, yaitu ada analisis, keputusan, dan tindakan. Yang elemen kedua, yaitu manajemen strategis adalah sebagai studi tentang mengapa manajemen perusahaan mampu. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri manajemen strategis dan manajemen tradisional. Ciri-ciri dari manajemen strategis: yang pertama, mempengaruhi setiap tingkat manajemen, putusan-putusan yang dihasilkan dari suatu rangkaian. Yang kedua, menimbulkan pengaruh dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang keempat, berwawasan masa depan. Selanjutnya, ciri-ciri dari manajemen tradisional. Yang pertama, tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Yang kedua, manajer mengalami kesulitan karena karyawan memiliki pola pikir yang tidak sejalan.
Yang ketiga, investasi terbesar adalah karyawan. Yang keempat, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Yang kelima, adanya skema pembagian keuntungan. Terus keenam, pengembangan manajemen dilakukan secara teoritis. Sekian penjelasan tentang ciri-ciri manajemen strategis dan manajemen tradisional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting manajemen strategis dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah mengenai efektivitas perencanaan dalam manajemen strategis membuktikan bahwa organisasi akan lebih mudah. Yang kedua, memberikan arah jangka yang dituju, perencanaan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Artinya bahwa suatu organisasi yang menerapkan sistem manajemen strategis pasti sudah akan merencanakan ancaman dan tantangan yang terjadi dari keputusan yang telah ditetapkan. Tantangan ini bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan. Suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen strategis pasti sudah merencanakan bagaimana sih perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam suatu organisasi ataupun di luar organisasi. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka suatu organisasi perlu menyesuaikan diri. Yang keempat adalah membuat suatu organisasi menjadi lebih aktif. Artinya bahwa organisasi akan lebih aktif karena organisasi akan terus bekerja sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah aktivitas yang tumpang tindih dapat dikurangi. Artinya bahwa suatu organisasi yang telah menerapkan sistem manajemen strategis pasti sudah memikirkan bagaimana plan A dan plan B dari suatu organisasi tersebut, sehingga tumpang tindih dapat dikurangi. Yang keenam adalah keengganan untuk berubah dari karyawan yang lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan akan memotivasi. Artinya bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan dalam suatu organisasi tersebut, peran karyawan sangat dibutuhkan, sehingga karyawan akan berlomba-lomba dan berkompetisi secara sehat untuk mengemukakan bagaimana ide dan gagasan mereka terkait tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedelapan adalah kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Artinya bahwa suatu organisasi yang sudah menerapkan manajemen strategis, maka mereka sudah memutuskan bagaimana sih kondisi organisasi tersebut di masa yang akan datang, sehingga mereka sudah tahu masalah-masalah kemungkinan yang akan terjadi itu seperti apa. Selain itu, di dalam proses manajemen strategis sendiri ada yang dinamakan sebagai proses evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan pada saat pencapaian tujuan tersebut dilakukan ataupun setelah proses itu berlangsung. Sekian penjelasan dari saya mengenai arti penting manajemen strategis dalam suatu organisasi.